Hello vlog, welcome to my guys. Perkenalkan, nama saya Elsa Dahlan dan saat ini saya akan melakukan analisis game Wardeka dari Big Daddy Studio. Atau lebih tepatnya saya review nih game tersebut. Nah, background atau stories dalam game ini lebih spesifik dalam tiap karakternya dengan latar belakang yang berbeda dan beragam untuk setiap karakter-karakternya. Nah, Wardeka sendiri menggunakan gaya visual cyberpunk dibarengi dengan nuansa Indonesia yang dimix juga dengan khususnya di daerah Minahasa. Nah, tema utama dalam game tersebut adalah untuk memperjuangkan kekuasaan dan survival dalam dunia cyberpunk versi Nusantara. Nah, setiap karakter dalam game ini dia itu memiliki background stories yang beragam atau unik, mulai dari mantan tentara sampai kepada hacker yang berjuang untuk bertahan hidup. Nah, terus bagaimana sih game desainnya atau how the designer see the game? Nah, desain Wardeka sendiri menggunakan gaya cyberpunk sebagai style utama di dalam game Wardeka. Mau baik dalam gamenya, dalam arenanya, maupun dalam karakter-karakternya dengan perpaduan elemen yang futuristik dan bernuansa Nusantara Indonesia. Gamenya menggunakan grafik 3D mulai dari sebagai gameplay, ada juga menambahkan efek suara atau musik untuk menambah suasana pertempuran saat kita bermain, serta visual storytelling melalui desain dan karakter animasi yang ekspresif. Kemudian, apa sih tujuan utama atau player goal dalam permainan ini? Nah, tujuan utama atau player goal yang paling utama dalam game ini yaitu untuk memenangkan pertandingan tentunya. Nah, ketika kita sebagai player menang, kita akan mendapatkan hadiah atau reward, di mana hadiah atau reward ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan skill atau talent kita dalam karakter kita. Kemudian juga goal lainnya itu meningkatkan level atau progres kita. Nah, contoh level atau progres dalam game tersebut, misalkan saya sekarang ini berada di rookie 1. Kemudian jika saya memenangkan beberapa permainan, saya bisa naik ke rookie 2, kemudian rookie 3, dan seterusnya. Kemudian juga goal lain yaitu mengalahkan tim lawan dengan strategi atau teamwork yang solid. Kemudian untuk membuka atau unlock berbagai item yang berbayar ataupun gratis ketika kita mendapat reward, mulai dari skin, senjata, atau personalization karakter dan lain-lain. Kemudian di situ juga terdapat leaderboard nih. Nah, leaderboard ini yaitu meningkatkan ranking kompetitif jika kita berpartisipasi dalam game tersebut. Jadi leaderboard ini menampilkan skor kita untuk melihat siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah berdasarkan urutan-urutan skor yang ada. Kemudian kita masuk ke bagaimana option dari pemain atau kita sebagai pemain dapat memengaruhi permainan. Nah, pertama kita bisa pilih tipe permainan yang kita mau. Misalkan di sini nih, terdapat tipe permainan deathmatch atau takeover yang tentunya kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Kemudian kita bisa invite player lain atau kita bisa di-invite juga oleh player lain. Misalkan di sini saya akan mengundang teman saya untuk bermain bersama-sama dengan saya. Bisa juga dia yang mengundang saya untuk bermain bersama dia. Kemudian kita bisa meningkatkan skill atau talent pemain. Nah, di sini dalam permainan saya ini saya sudah mendapatkan reward karena saya telah menang dari salah satu pertandingan. Kemudian saya akan gunakan reward tersebut untuk mengupgrade skill saya di profil saya. Peningkatan skill atau talent ini bersifat random ya, jadi kita bisa juga atur berapa poin yang akan kita gunakan untuk meningkatkan talent yang telah dipilih secara random. Kemudian kita bisa mengganti loadout dalam menu loadout, baik kita mau ganti rifle-nya, sniper-nya, pistolnya, dan lain-lain. Kemudian kita bisa ada di kanan atas ada custom match. Nah, custom match ini untuk memilih tempat bermain yang kita mau. Setelah matchmaking, kita akan dimasukkan ke lobby sebelum permainan. Nah, dalam lobby tersebut, misalkan di sini nih,
kita akan pilih skill atau talent apa yang akan kita gunakan. Kemudian kita masuk kepada sequence atau step by step yang kita bisa lakukan dalam game ini. Yang pertama, sebagai player baru, tentunya kita akan daftar dulu. Jika sudah terdaftar, kita bisa masukkan email atau password, atau bisa juga masuk lewat Google. Kemudian kita akan masuk ke lobby utama dalam game ini. Nah, di sini ditampilkan di kiri atas ada nama pemain, profilnya, levelnya berapa, ada settings, ada store, logout, ada pemilihan karakter, ada leaderboard, dan lain-lain. Nah, untuk upgrade talent, ketika kita sudah memenangkan pertandingan seperti dalam di sini, saya ingin mengupgrade skill saya nih. Namun skill yang dipilih itu random, namun kita bisa mengatur berapa poin yang akan kita gunakan untuk mengupgrade skill tersebut. Juga kita bisa mengatur loadout, seperti di sini saya akan mengganti senjata saya ke kata KL, ada juga sniper, sword, handgun, dan lain-lain. Ini saya pilih sebagai Ayu. Ada juga Kaya, ada Jaka, ada Pinkan, Alphonse, ada juga Warane. Di settings kita bisa mengatur volume, bisa mengatur grafik, ada kontrol. Nah, kontrol ini untuk mengatur tombol-tombol yang ada dalam game. Saya sendiri sudah mengcustom tombol-tombol tersebut agar lebih user friendly untuk saya. Mission dan reward. Nah, mission dan reward ini cukup bagus karena setiap harinya kita akan jika kita login setiap hari, kita akan mendapatkan rewards. Dan di sini saya akan mencoba memainkan saya akan memilih deathmatch. Kemudian saya akan coba invite teman saya untuk bermain dengan saya. Kemudian akan muncul matchmaking sekitar 40 detik. Saya skip saja, kemudian saya akan pilih firewall sebagai skill saya. Kemudian klik ready. Ada terdapat lobby chat juga untuk chat ke pemain-pemain lainnya. Nah, di sini saya akan bermain ke peta skatepark, menunggu another player. Saya percepat saja gameplaynya. Kurang lebih seperti ini gameplay dari permainan Wardeka sendiri. Dengan tipe stylenya itu cyberpunk. Nah, ketika aim menunjukkan warna merah, dia akan tertembak sendiri. Jadi kita hanya perlu aim saja dan dia akan menembak secara otomatis. Deathmatch sendiri membutuhkan skor sekitar 30 kill untuk memenangkan pertandingan tersebut. Nah, ketika menang akan menampilkan hasil stats tiap pemain. Setiap kali menang akan mendapatkan new reward atau new obtain yang bisa digunakan untuk mengupgrade skill seperti yang saya sudah bilang tadi. Kita masuk ke dalam mekanik dalam game tersebut. Yang pertama, ada third person perspektif dengan aim assist yang sudah teratur. Kemudian kita bisa mengatur platter atau menggerakkan karakter dari joystick, crouch, slide, jump, dan lain-lain. Player juga bisa menembakkan senjata sesuai dengan arah aim. Map juga otomatis dipilihkan oleh sistem ketika kita memilih tipe deathmatch maupun tipe takeover. Kemudian kita bisa saling mengundang atau invite teman lain seperti yang saya sudah katakan tadi. Kita bisa juga, Wardeka sendiri itu mengadopsi atau menggunakan gaya futuristik cyberpunk dengan gabungan dari nuansa Nusantara atau khas Indonesia, khususnya di Minahasa sendiri. Nah, jadi dramatic elemen dalam game tersebut merupakan tergantung ke setiap karakter-karakternya. Nah, bisa dilihat di sini ada setiap karakter itu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada juga berkaitan dengan kota metropolitan Indonesia yang sangat unik karena bernuansa Nusantara. Nah, kemudian kita masuk ke multimedia inclusions. Nah, di sini dalam game ini menggunakan yang saya dapat itu ada tiga. Yang pertama menggunakan 3D untuk real time gameplaynya. Jadi
Dalam game tersebut dia menggunakan elemen-elemen 3D agar gamenya ini terlihat lebih realistis. Kemudian menggunakan sound effect untuk meningkatkan nuansa pemain dan juga musik agar kita sebagai pemain nggak terlalu boring. Jadi menambah nuansa atau atmosfer dalam pertandingan atau pertempuran dalam game. Kemudian menggunakan karakter dan animasi 3D yang ekspresif. Kemudian kita masuk kepada balance atau keseimbangan. Yang pertama, saya mengambil dari tipe resource-nya. Nah, jadi pemain itu harus mengelola atau memilih lob atau apa saja yang akan digunakan, skill atau talent apa saja yang akan digunakan sebelum bermain. Kemudian ada juga terdapat purchase in-game, jadi kita bisa membeli skin atau membeli senjata atau bundle-bundle yang lainnya, tantangan apa saja yang diterima oleh pemain. Yang pertama, skill based matchmaking, artinya semakin tinggi skill dari pemain tersebut maka tingkat kesulitannya juga semakin tinggi, karena semakin tingkat skillnya tentunya pemain tersebut juga semakin berpengalaman dan levelnya juga semakin tinggi yang akan menyesuaikan dengan player yang lebih susah. Kemudian ada variasi map atau mode permainan untuk challenge, misalkan ada mode permainan take out, ada deathmatch. Saya sendiri lebih suka memilih deathmatch karena menurut saya lebih fleksibel untuk pemain baru. Nah, setiap permainan atau pertandingan tersebut terdapat mapnya ya. Nah, dalam map tersebut juga terdapat poin-poin tertentu yang berbeda dengan map lainnya. Nah, di sini setelah saya bermain beberapa kali, saya mendapatkan 4 map, yaitu Zero Point, Nusa Nexus, Skatepark, dan Ranowangko District. Kemudian di sini di custom match terdapat map lainnya, yaitu Indonesia, Utopia, Devano Warehouse, dan Zero Point. Kemudian how can level surprise player itu, kita mungkin bisa melihat tingkatan setiap level-levelnya, yaitu ada di leaderboard. Yang paling tinggi mungkin ada hero atau ada yang lebih tinggi lagi. Ada Guardian 3, ada Sentinel 3, Guardian 3, ada Nova, Commander, Rookie, dan lain-lain. Saran dari saya mungkin dari grafiknya bisa lebih ditingkatkan lagi, dan juga mungkin pemilihan waktu matchmakingnya juga jangan terlalu lama, mungkin bisa diturunkan ke 25 atau 20 detik saja. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih.